Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pejabat tinggi media, staf khusus, JFT Ahli Utama, non-manajerial, dan seluruh hadirin hadirat yang saya muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat hidayah dan penyertanya lah pada pagi hari ini di awal tahun 2026 kita dapat melaksanakan apel bersama dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Natal kepada umat Kristen dan Katolik di lingkungan Kementerian Koordinator kita, dan ucapan selamat tahun baru kepada hadirin dan hadirat seluruhnya. Semoga di tahun baru 2026 ini menjadikan langkah awal kita untuk maju bersama dan membawa semangat pengabdian bagi bangsa dan negara menuju masyarakat yang sejahtera. Apel bersama ini bukan sekedar kegiatan seremonial, tapi menjadi momentum refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen bagi kita semua, seluruh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melangkah bersama menyongsong tantangan di tahun 2026. Hadirin yang saya muliakan, tahun 2025 yang telah kita lalui bersama merupakan tahun yang penuh dinamika dan tantangan. Tahun tersebut juga menandai satu tahun perjalanan kepemimpinan Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dalam satu tahun tersebut, pemerintah bekerja keras menjaga stabilitas nasional, khususnya tugas dan fungsi yang kita emban, bahwa kekuatan kedaulatan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memastikan sistem keimigrasian dan pemasyarakatan berjalan secara tertib, profesional, dan berkeadilan. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tekanan situasi. Hadirin yang saya muliakan, memasuki tahun 2026, kita juga menapaki satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan hukum nasional, yaitu mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Ini bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan sebuah lompatan besar dalam upaya mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang lebih modern, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai dan falsafah bangsa Indonesia. KUHP dan KUHAP yang baru lahir ini merupakan hasil pemikiran anak bangsa melalui proses yang sangat panjang, dialog yang mendalam, serta pertimbangan yang matang terhadap dinamika masyarakat, perkembangan zaman, dan prinsip hak asasi manusia. Kehadirannya diharapkan mampu menjawab kebutuhan akan kepastian hukum, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum tetap menjunjung tinggi martabat manusia dan rasa keadilan di tengah masyarakat yang majemuk. Pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru ini menuntut kesiapan kita semua, bukan hanya dari sisi pemahaman normatif, tapi juga dari sisi sikap dan cara berpikir kita bersama. Penegakan hukum ke depan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tapi juga pada keadilan substantif, kemanfaatan, dan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Keberhasilan penerapan KUHP dan KUHAP baru ini akan sangat bergantung pada konsistensi kita dalam bekerja, soliditas, koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta komitmen bersama untuk menjaga agar reformasi hukum berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yakni menghadirkan keadilan yang beradab bagi seluruh rakyat di Indonesia. Sepanjang tahun 2025, kita tidak hanya menghadapi tantangan kebijakan dan dinamika sosial, tapi juga berbagai ujian besar, termasuk bencana alam dan cuaca ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di negara kita. Pengalaman tersebut harus kita jadikan pembelajaran kolektif agar ke depan kita semakin tangguh, semakin adaptif, dan semakin matang dalam merespons setiap tantangan yang terjadi. Menghadapi berbagai
ujian ke depan, maka kita harus yang sifat baik yang sifat alamiah, sosial maupun institusional. Saya ingin menegaskan beberapa hal penting untuk kita renungkan bersama. Pertama, saya menghimbau seluruh jajaran untuk lebih menjaga diri dan keluarga. Dalam situasi cuaca ekstrim dan potensi bencana, keselamatan dan kesehatan aparatur adalah hal yang utama. Negara membutuhkan aparatur yang siap bekerja dan kesiapan itu dimulai dari kondisi diri kita yang terjaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, perkuat sinergi dan kerjasama antar kementerian dan unit kerja. Tantangan ke depan semakin kompleks dan lintas sektor. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Yang ada hanyalah kerja bersama, koordinasi yang solid, dan tujuan yang sama, yaitu kepentingan bangsa dan negara. Karena itu saya berharap kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi kita saling berkoordinasi tanpa harus melampaui tugas dan kewenangan masing-masing, karena koordinasi perlu dan sangat penting. Tanpa koordinasi, maka perjalanan institusi negara kita akan pincang, tidak searah, tidak dapat mencapai sasaran dan tujuan yang kita inginkan bersama. Ketiga, jangan mudah terprovokasi oleh isu, narasi, atau informasi yang menyesatkan. Aparatur negara harus menjadi teladan dalam bersikap tenang, netral dalam bertindak, dan dalam mengambil keputusan. Kita bersama-sama harus tetap objektif, taat pada hukum, menyimak setiap perkembangan yang terjadi, dan menyikapinya dengan sabar dan kepala dingin, dan memberikan satu respon yang tepat dalam menjawab tantangan-tantangan atau isu yang ada. Kadang-kadang tantangan itu bukan hanya datang dari luar, tapi datang dari kalangan internal kita sendiri. Di dunia yang makin terbuka dengan kemajuan teknologi informasi sekarang, seringkali isu, rumors berkembang justru datang dari kalangan internal kita sendiri, dari pegawai kita sendiri, dari staf kita sendiri yang upload berbagai macam berita, berbagai macam info yang kadang-kadang memerlukan, yang kadang-kadang kalau mudah diterima akan menyesatkan kita bersama. Dan karena itu langkah yang terbaik adalah kita cek and recheck, kita memastikan segala sesuatunya, kita saling berkoordinasi sebelum kita menentukan sikap atau mengambil suatu keputusan. Ketiga, jangan mudah terprovokasi oleh isu, narasi, atau informasi yang menyesatkan kita. Aparatur negara harus menjadi teladan dalam bersikap tenang, bijak, netral, dan bertindak dalam mengambil keputusan objektif, dan kita bersama-sama mengatasi persoalan yang ada itu dengan cara yang sebaik-baiknya tanpa harus menimbulkan kegoncangan-kegoncangan yang lebih parah. Keempat, jaga integritas, etika, dan kehormatan institusi kita bersama. Integritas bukan hanya slogan, tapi nilai yang harus kita cermin dalam setiap keputusan dan setiap tindakan. Kepercayaan publik adalah modal utama kita, dan kepercayaan itu hanya dapat dijaga dengan perilaku yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Hadirin yang saya muliakan, sebagai akhir dari sambutan saya kali ini, marilah kita bersama-sama memasuki tahun 2026 ini dengan harapan lebih kuat dalam prinsip, lebih solid dalam bekerja sama, dan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena kita sebagai aparatur negara adalah garda terdepan dalam menjaga hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menegakkan keadilan. Demikianlah pesan-pesan singkat saya, semoga dapat menjadi bahan perhatian dan renungan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah sejenak kita menundukkan kepala, bermunajat, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin doa akan kami pandu secara Islam, bagi yang beragama lain disilakan menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, karunia, dan perlindungan-Mu, sehingga pada awal tahun ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan apel bersama dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Ya Rahman, pada awal tahun yang baru ini, kami memohon kepadamu, limpahkanlah kesehatan lahir dan batin, anugerahkanlah kepada kami tubuh yang kuat, jiwa yang sehat, serta keteguhan hati agar kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan penuh dedikasi dan semangat pengabdian. Ya Allah, Ya Rahim, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara. Bimbinglah langkah kami agar senantiasa bekerja secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab, serta mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah, Ya Ghafur, terimalah doa dan permohonan kami. Ampunilah segala kesalahan dan kekilafan kami. Jadikanlah kegiatan apel bersama ini sebagai awal yang baik menuju peningkatan kualitas pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.